Selamat malam, Rama, Ramani Kalanemita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas semangatnya untuk terus bergabung di kelas bab 8, Pacaya Sanggoho, kumpulan kondisi-kondisi. Kita masih malam ini hari Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, pembahasan bab 8, 449. Yaitu membahas tentang masih patana ke-9 tentang Upanisaya Pacayo, kondisi ketergantungan yang kuat. Minggu lalu kita sudah pelajari ada 10 syair ya, total akumulasi sudah 10 syair, ada 10 syair dari Upanisaya Pacayo ini. Sampai dengan minggu lalu kita sudah pelajari 5 syair, di mana syair 1 sampai syair ketiga adalah menjelaskan mengenai Pacaya Damo, Pacaya Dhamma, Purima Purima, Kusala Dhamma, yang mengkondisikan Pacayupana Dhamma, Pacimanang Pacimanang, Kusala Nang Damanang, Pacimanang Pacimanang, Akusala Nang Damanang Kesanci, dan Pacimanang Pacimanang, Abya Katanang Damanang. Lalu syair keempat dan syair kelima adalah tentang Pacaya Dhamma, Purima Purima, Aku Salah Dhamma, yang menyebabkan atau Pacayupana Dhamma, Pacimanang Pacimanang, Aku Salanang Dhammang, dan Pacimanang Pacimanang, Kusalanang Damanang Kesanci. Itu 5 syair yang sudah kita pelajari. Tentu kita ingat bahwa pembahasan Pacaya Dhamma dan Pacayupana Dhamma ini terkait dengan 3 jenis Upanisaya, yaitu Aramanupanisaya, kemudian adalah Anantarupanisaya dan Pakatupanisaya, yaitu kondisi ketergantungan yang kuat terhadap objek, terhadap rangkaian, dan secara alami. Baik, mengawali kelas, kita akan buka dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua kita bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwadhemi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, dipersilahkan. Baik, terima kasih Romo Ardi, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jumpa lagi hari ini hari Kamis tanggal 4 November 2021. Kita akan melanjutkan pelajaran Patana yang ke-9 Patananya ya. Dan Patana itu kebetulan kita bahas Upanisaya. Teman-teman sekalian, para Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, pelajaran Patana ini cukup panjang ya. Kita prediksi baru di menjelang Waisak kali ya kita baru selesai Patana ini ya. Apalagi terlebih kita hanya seminggu sekali ya. Yang tadinya seminggu 2 kali tinggal seminggu sekali. Tidak apa, yang penting kita punya semangat untuk terus belajar Dhamma.
Karena belajar Dhamma ini tidak semua orang punya kesempatan. Buddha mengatakan kico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadhamma sawanang. Sangat sulit itu belajar Dhamma ya. Untung saja kita sudah terrekod dengan baik di webnya Sasana. Mudah-mudahan ini bisa kita terus belajar. Romo mau tanya dong, Romo. Oh iya, silakan. Itu kalau misalkan seminggu sekali, apakah bab 3-nya sama bab 8 itu gimana, Romo? Ya nggak apa-apa, dia berjalan. Jadi bab 3 seminggu sekali, nanti bab 8 seminggu sekali. Nanti kalau ada hari-hari libur tertentu kita bisa manfaatkan bab 8-nya supaya cepat selesai. Oke, Romo. Ya. Baik. Terima kasih Kimul dan teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kita terus bisa belajar dengan baik terkait dengan Patana ini ya, karena Patana ini memang pelajaran yang sangat luas dan mendalam sebenarnya. Nah, nggak apa-apa sih kita sudah. Saya yakin bahwa pelajaran ini cukup sulit, tetapi dengan kesembuhan hati mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik ya. Saya izinkan saya pakai menggunakan whiteboard. Kita belajar. Saya tidak lihat Om Effendi apakah ada atau tidak. Ini hari mungkin hari Cabgo kali ya. Cait ya, mungkin karena malam Cait jadinya teman-teman banyak yang ke kelenteng ya, atau sembahyang leluhur, tidak apa-apa ya. Tidak apa, nanti saya bacakan, Romo. Ya, kita belajar Patana. Patana itu adalah kondisi. Kenapa disebut kondisi-kondisi? Karena ternyata pohon mangga ditanam dengan biji mangga. Timbul pohon. Timbul buah. Nah, buah mangga ini sangat dikondisikan tidak hanya oleh biji mangga sebab dan buah mangga sebagai akibat, tapi juga ada kondisi-kondisi yang menyertai. Kondisi-kondisi itu ada air, ada pupuk, dan sebagainya. Ya, dan kondisi-kondisi ini di dalam agama Buddha ada 24 patananya jumlahnya. Jumlah patananya 24. Dan kita belajar patana yang hari ini kita pelajari adalah patana yang ke-9 yang dikenal sebagai Upanisaya. Ya, Upanisaya Pacayo. Apa sih itu Upanisaya Pacayo? Upanisaya Pacayo adalah kondisi yang kuat, gitu ya, atau melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Kondisi ketergantungan yang sangat kuat. Ya, karena dia ada kondisi ketergantungan sangat kuat, maka Upanisaya Paca itu dibagi menjadi sebab atau Pacaya Dhamma, dan akibat Pacayupanya, Dhamma sebagai akibat, dan tentu ada Pacaya Sati. Ya. Nah, terkait dengan Pacaya Sati itu, teman-teman nanti kita bicara. Sekarang kita bicara yang syair kelima tadi kata Romo Arti ya. Syair kelimanya boleh dibaca Romo Arti. Syair ke-6 sekarang, Romo. Oh, sekarang saya ke-6. Oh, saya ke-6 ya. Ya. Syair ke-6-nya Purima Purima aku salah dhamma. Purima aku salah dhamma. Salah dhamma. Paci manang. Ya, aku salah dhamma ya. Paci manang.
Pacimanang, Pacimanang. Abia katanang. Oh, ada abia kata ya. Di sini ada abia kata. Abia katanang. Damanang. Kata damanang, apa kata ya? Lalu damanang. Upani saya pacayina pacayu. Upani saya pacayena pacayu. Gitu ya, kalimat saya tenang ini ya. Muardi ya. Ya, Romo. Lihat sekarang apa itu yang disebut sebagai purima kusala dhamma. Kusala dhamma ini kan kalimat terjadi ada aku salah dhamma. Kusala dhamma yang sebelumnya, gitu ya. Yang sebelumnya. Purima itu yang sebelumnya. Pacimanang berarti yang menyebabkan munculnya, munculnya abia kata ya. Ya, abia kata ya. Abia kata ini kan kita sedang bicara abia kata ya, teman-teman ya. Ini abia kata. Yang munculnya adalah abia kata. Abia kata dhamma yang berikutnya. Lalu upani saya pacana pacaya melalui kondisi ketergantungan yang kuat ya. Melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Ya. Melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Teman-teman, untuk berbicara tentang Upanisaya Pacayana Pacayo, sebabnya itu harus ada 3 komponen yang kita bicara kemarin kan. Komponen pertama itu masih ingat ya teman-teman, yang disebut sebagai Aramana Upanisaya ya. Aramanu gitu ya. Upanisaya. Aramanu Upanisaya itu adalah tidak ada objek kuat gitu ya. Objek kuat yang menyertainya ya. Objek strong dependence gitu ya. Objek kuat yang menyertainya atau tidak ada ketergantungan yang kuat pada objek gitu ya. Ada ketergantungan yang kuat pada objek. Terus yang kedua ada kok yang disebut apa? Anantara. Karena anantara jadi anantaru gitu ya. Anantaru ada anantaru panisaya pacayo, yaitu apa? Ketergantungan yang kuat anantara, ketergantungan yang kuat pada rangkaian ya. Ketergantungan yang kuat pada rangkaian anantara. Sebenarnya kalau kita bicara anantara pada rangkaian, maka kita berbicara cita witin. Setiap itu anantara pacayo, sama anantara pacayo maupun anantara upanisaya itu yang pasti kita omongin harus adalah rangkaian witi gitu ya teman-teman. Nah kemarin saya tidak masuk ke rangkaian witi, kenapa? Karena sebenarnya ini hampir sama dengan anantara pacayo yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Jadi teman-teman kalau sudah bisa menguasai anantara pacayo sebenarnya teman-teman bisa juga menguasai anantara upanisaya gitu loh, karena dia sama ya, karena dia sama. Lalu yang terakhir apa? Teman-teman tahu yang terakhir apa?
upakatu panisaya, ya. Upaka ya. Upakatu. Pakatu, Romo. Sorry, pakatu ya. Sorry, bukan upaya, sorry. Nah, pakatu panisaya ya. Iya. Pakatu panisaya. Apa itu pakatu panisaya? Ketergantungan kuat secara alami ya. Ketergantungan yang kuat secara alami. Gitu ya. Pokoknya ini ada poin pertama, ini ada poin kedua, ini ada poin ketiga. Kalau kita bicara anantara pacaya kaitan dengan apa? Sama dengan anantara pacayana pacayo. Pacayena, ya. Anantara pacayana pacayo dan sama anantara pacayo dia sama nih. Ya sama, kalau teman-teman sudah bisa menguasai ini, sebenarnya nggak usah kita, ya, karena kalau kita bicara antara pacayana pacayo, sama-sama antara pacayana pacayo, itu terkait dengan witi, proses jalannya kesadaran, gitu ya. Nggak apa-apa, ini teman-teman jadi sekedar mengingatkan saja. Nah, sekarang kita sedang berbicara sebabnya adalah aku salah, kan? Sebabnya adalah aku salah. Nah, kalimat aku salah di sini. Jadi sebabnya adalah aku salah di sini. Lalu kita berbicara ada abya kata di sini. Dan kita pernah belajar bahwa abya kata di sini bisa 2 poin, yaitu poin vipaka, bisa poin kiri. Ya, kalau teman-teman masih ingat pelajaran-pelajaran kita di beberapa minggu yang lalu sebelum terkait dengan hal itu, ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang berbicara patana melalui panisaya pacayo dari kondisi ketergantungan yang sangat kuat itu, sebabnya adalah aku salah. Sebabnya adalah aku salah. Nah, karena sebabnya aku salah, maka di arah mana, gitu ya, kalau kita bicara di arah mana itu kan adalah objek. Objeknya di sini ya, nomor 1 kita bahas ya. Objeknya aku salah nih di sini kan, berarti kan arah mana ini dia objeknya aku salah. Kalau objeknya aku salah itu pasti adalah aku salah kita 12, kita belas. Tapi sebabnya jadi abya kata. Sebabnya di abya kata. Akibatnya jadi nggak berakibat. Tidak ada seorang arahat, contohnya ya, tidak ada seorang arahat yang perbuatan jadi aku salah. Karena begini, teman-teman pernah belajar bab 1 ya. Kalau kita sudah mencapai lukutara cita, baik itu Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, maupun Anagami Magapala dan Arhata Magapala, seorang Sotapati Magapala saja tidak mungkin melanggar Pancasila Buddhis. Nah, karena dia tidak mungkin melanggar Pancasila Buddhis, berarti ada sebagian akusala cita yang dia tidak lakukan. Ya, yaitu loba 4 gitu ya. Lalu dosa 2, dosa yang dia tidak lakukan adalah loba 4 dan satu lagi adalah terkait dengan udaca. Ya, udaca. Ya. Ya, wicikica sorry ya, tinggal jadi 4 loba 4 yang somanasa, yang ditisampayutang, dan terkait dengan wicikica. Nah, jadi artinya seorang Sotapati itu kan tidak mungkin melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis walaupun dia dibunuh gitu ya atas perintah raja. Nah, apalagi sekarang perbuatan objeknya ada objek aku salah, objek yang tidak baik. Sementara objek yang tidak baik itu berakibat kepada sesuatu yang enggak menghasilkan, yang disebut abya kata. Maka untuk kasus kategori ini aku salah damanang, paripurima kusala dhamma, pacemanang abya kata damanang itu untuk yang arah mana panisaya tidak ada. Nihil. Ya, karena objeknya tidak, sebabnya tidak ada, maka di sini pun nihil, nggak ada.
Ya, nihil. Nah, sekarang kita sedang berbicara tentang dari abiakata, dari sebabnya buruk menjadi abiakata. Kira-kira apa itu? Dari sebabnya buruk tiba-tiba menjadi abiakata. Kebayang nggak teman-teman? Di proses anantara pacaya napacaya, di anantara kita sekarang nomor 2. Kita bahas sekarang di nomor 2. Kan tentu ini aku salahnya kan 12 aku salah kita kan? Aku salah kita 12. Gitu kan? Aku salah kita 12. Terus di aku salah kita 12 itu pasti ada cetasika 27. 27 itu dari mana? 3 yang sahabat cita sadarana, 13 yang sahabat cita sadarana, dan 14 yang aku salah cetasika. Gitu kan? Jadi total 27. Ingat ya, kalau kita bicara anantara upanisaya, kan kaitannya dengan citawiti. Nah, saya mau ngambil contoh begini, proses citawiti. Anggap pintu apa nih kita mau? Pintu mata lah ya. Kalau kita bicara aku salah, berarti kan ini kan kita bawangga calana, bawangga paceda. Ya kan? Di sini ada pancaduara pasti. Ya. Setelah pancaduara, ada cakuwinyana. Nah, sekarang cakuwinyananya ini adalah cakuwinyana nih. Ingat tuh pakai warna itu ya. Saya pakai warnanya, warna kalau hijau berarti Vipaka, kalau kuning berarti fungsional ya. Lalu ada Sampaticana, Santirana, gitu kan. Lalu Wotapana diputuskan. Karena melihatnya buruk, diputuskannya jadi buruk. Nah, karena diputuskan jadi buruk, maka jawana jadi merah. Jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7. Ya. Terus habis itu jadi apa? Tadaramana kan? Nah, tadaramana itu warnanya hijau. Vipaka. Kalau kita pernah belajar di anantara pacaya napacayo dan samanantara pacaya napacayo, bahwa berarti kalau jawananya ini aku salah, jawana 7, aku salah, jadi tadaramana PR, berarti di jawana 7, ini berarti ini adalah abyakat, ini adalah aku salah merah yang menjadi sebab, lalu kondisinya adalah tadaramana. Nah, kalau kita sedang berbicara tadaramana, berarti ini kan aku salah kita 12 nih. Ya, diputuskannya kan ini kan mata nih, anggap kesalahan mata ya. Matanya aku salah nih. Ya. Diputuskannya aku salah juga. Jawana 1 sampai jawana 7, tapi di jawana 7 menjadi sebab untuk munculnya tadaramana. Ya, tadaramana. Maka di sini jadinya apa? Sebabnya adalah aku salah cita 12, cetasika 27, maka akibatnya tentu adalah tada ramana 11. Ya, tada ramana 11 ya teman-teman. Ya. Tada ramana 11 itu campur dengan Mahagata Vipaka 9. Mahagata Vipaka cita 9. Tuh, ya. Nah, pasti nanti citasikanya berapa? Citasikanya yang abiyakata, berarti citasikanya nanti kita lihat citasikanya adalah 35. 35 cetasika. Nah, jadi saya ingin mengasih tahu teman-teman, ini kan kita sudah pelajari di antara pacaya dan napacaya, ya. Jadi di bulatan, kalau kita bicara anantara, berarti berkaitan dengan witi, ya. Berarti di jawana ke-7, kalau dia aku salah, maka dia akan menjadi, ini kan aku salah nih. Ini kan Vipaka nih. Kita tahu abiyakata adalah Vipaka dan kiriya. Tuh. Kita jadi Vipaka nih, berarti ini jadi abiyakata. Gitu teman-teman, ya. Ini di proses citawiti. Sebenarnya ini sudah ada di pertemuan antara pacaya napacayo, teman-teman lihat bagiannya. Nah, jadi teman-teman ini saya kasih tahu ya. Sekarang. Jadi ini kan perbuatannya aku salah cita 12-nya sebab nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 kan? Loba 8, dosa 2, moha 2. Akusala cita 12 ini menjadi sebab. Pacaya dhamma dia. Ya, karena kita sedang berbicara upanisaya pacayana pacayo terkait dengan dari akusala ke abhyakata. Kalau kita bicara abhyakata kan isinya bisa warna hijau atau warna kuning, gitu ya. Yang disebut abhyakata itu kan adalah warna hijau dan warna kuning. Semua perbuatan yang warna merah ini, teman-teman, ya, kan kalau kita bicara cuti kita kan berarti dia muncul di 11 sadara mana nih? Tuh. 11 sadara mana itu adalah yang UPK Santirana Cita, UPK Santirana Cita yang kusala maupun adalah somana saya Santirana, lalu Mahawipaka Cita 8. Ini 11 sadara. Akusala Cita 12 ini kalau ada kondisi yang disebut anantarupanisaya pacayana pacayo, maka kondisinya dia bisa dipatahkan dari apa? Bisa saja dilahirkan di alam manusia, bisa dilahirkan di alam manusia cacat atau alam apaya, atau bisa dilahirkan di alam manusia atau alam dewa, atau bisa saja di Mahagata 9, Wipaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa wipakanya bisa begitu? Karena tadi nanti kalau kita bicara anantara upanisaya pacayana pacayo itu nanti tentu ada kaitannya bisa dengan proses witi, bisa berkaitan dengan objek dan segala macam. Jadi teman-teman kalau kita berbicara purima kusala damang gitu ya, lalu pacimanang abhyakata damanang itu terkait seperti itu. Sebabnya adalah kusala cita 12, tapi bisa menghasilkan 11 sadara mana sebagai abhyakata atau Mahawipaka Cita 9. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah perlu khawatir dengan perbuatan buruk yang kita lakukan. Perbuatan buruk yang kita lakukan itu, kalau nanti kita bisa berbuahnya di alam Brahma, di alam dewa lah contoh di Mahakusala Wipaka Cita 8. Karena Anda tinggalnya di alam Paranimita Wasawati atau Nimanarati atau Tusita dengan usia yang sangat panjang, karma buruk Anda yang Anda lakukan di masa manusia itu tidak menghasilkan, tidak berbuah. Buahnya dari lama-lama busuk, Karena Anda nggak petik. Tapi kalau Anda lahirnya di alam apaya, ya 4, Anda sudah berbuat akusala, waduh, Anda menerimanya secara bertubi-tubi. Apalagi Anda mungkin dari manusia cacat atau dewa rendah. Tapi kalau Anda misalnya melakukan akusala cita 12, sementara Anda bisa dilahirkan di alam Brahma, jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, dan arupa jana 4. Wah, itu usianya udah sangat panjang dan lama. Dan nanti lama-kelamaan buah dari akusala citanya lama-lama nanti akan jadi kahosi, bisa busuk. Ya, kalau dia nggak kuat. Tapi kalau dia misalnya kuat, dia akan terus berbuah sampai Anda mencapai parinibbana. Nah, jadi sekali lagi itu ya teman-teman yang tadi saya katakan tadi terkait dengan purima kusala dhamma pacimalang abhyakata damanang upanisaya pacayana pacayo. Untuk kasusnya di anantara aramana pacayo nggak ada, tapi di anantara pacayana pacayo ada. Ya, bisa ya. Nah, itu sama seperti kita bicara di bab upanisaya. Nah, sekarang kita lihat yang mana nih, Romo? Yang terkait dengan pakatu. Pakatu itu apa sih gitu ya? Pakatu itu adalah alami. Dia alami tapi strong gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris jadi natural strong dependence. Nah, karena dia natural strong dependence, maka ketergantungannya sangat kuat sekali. Yang pasti tentu akusalanya adalah 12 sama. Kalau kita bicara akusala kan, kita sedang ngomongin akusala kan? Ya, kan purima akusala dhamma. Makanya jadi akusala cita 12 sama. Akusala cita 12 dan tentu cetasikanya adalah 27. Ya, sama teman-teman.
Nah, dia bisa menghasilkan di mana nih, gitu ya? Buahnya di mana? Buahnya, kalau teman-teman tahu, dia bisa berhadiah. Ternyata buahnya Pacayupannyadamanya adalah bisa dihasilkan di 36 wipaka. Terus, karena kita sedang bicara Pakatu Panisaya, berarti kita tidak sedang lagi berbicara tentang proses witi, ya. Karena yang proses witi itu hanyalah Anantara Pacayana Pacayu. Nah, kita lihat sekarang buahnya di mana. Karena dia warna hijau, maka buahnya adalah, walaupun dia adalah tergolong kategori sebagai akusala, tapi buahnya adalah nih 36 wipaka cita. Jadi kita cek 36 wipaka cita itu apa saja. Dan 20 kiriya. Dan apalagi? Dan 38 cetasika. Kita lihat ya, masing-masing yang 36 wipaka. Wipaka berarti warna hijau ya. Kalau kiriya berarti saya hapus deh. Kiriya. Ya. Ini kita lihat sekarang teman-teman terkait dengan hal itu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau berbicara tentang purima gitu ya, purima kusala dhamma, pacemanang abya kata damanang gitu ya. Maka kan kita bicaranya adalah sebabnya adalah kusala cita 12. Ya. Sebabnya adalah kusala cita 12. Nah, sekarang berakibat di 36 yang warna hijau 36. Ini berapa warna hijaunya? 15. 7 sama 8 ya. 3 berapa? 15. Tambah 8 berapa? Berapa, Romo? 23, Romo. Tambah 9. Berapa? 32. Tambah 4. 36. Tuh. Nah, sekarang kan pertanyaan begini. Aku salah perbuatan buruk yang kita lakukan masih terus bisa dialami oleh seorang Sotapati Magga Hepala, oleh seorang Anagami Pala, oleh seorang Anasakadagami Pala, oleh seorang Anagami Pala, oleh seorang Arahata Pala. Buktinya apa? Sang Buddha. Perbuatan buruk yang dia lakukan, yang beliau lakukan sama Sang Buddha sebelum jadi Buddha Gotama, pernah menjadi pegulat, ya, pernah menjadi seorang tabib, berujung kepada penderitaan di kehidupan saat ini. Buahnya wipakanya. Ya, teman-teman lihat ya, kita harus ngerti ini. Ini adalah buah pala. Kalau kita bicara buah pala itu adalah wipaka. Tapi perbuatannya kiriya, warna kuning. Ya. Nah, pala ini bisa ribuan kali, tapi pencapaian magga hanya sekali. Gitu ya teman-teman ya. Kita sudah bahas bab 1. Jadi seorang arahat, seorang paceka Buddha, seorang sama Sang Buddha, akibat perbuatan masa lalunya kusala cita 12 masih bisa dirasakan di kehidupan saat ini. Tapi nanti kita berbicara tentang sutra kristal garang. Ya, penderitaan yang dialami oleh Sang Buddha, oleh paceka Buddha, dan oleh arahat, walaupun dia sakit pinggang, nggak sama sakit pinggangnya kayak sakit pinggang kita. Ya, kalau sakit pinggang kita mungkin kita udah doa-aduhan gitu ya, tapi kalau Sang Buddha mungkin beda. Ya, sakitnya sama, tapi cara menyikapinya yang berbeda. Karena kesadaran dari sama Sang Buddha itu kan sudah lokutan. Ya, arahat mungkin kalau kita masih adu-adu, masih mengeluh sama istri kita, anak-anak kita, seorang paceka Buddha atau seorang sama Sang Buddha, dia jadi penyakitnya dijadikan objek meditasi. Ya, itu. Jadi jelas ya. Jadi akusala cita 12 ini menjadi sebab, akibatnya berapa? Wipaka 38. Wipaka 36 ya. Wipaka 36 ini adalah kita mendapatkan kehidupan sepanjang kehidupan ini menerima yang buruk atau menerima yang baik, juga bisa berakibat lahir di alam manusia dan alam dewa, bisa lahir di alam arupa Brahma, bisa lahir di alam arupa Brahma. Jadi selama mereka tinggal di alam rupa Brahma,
walaupun di alam arupa Brahma masih ada penderitaan gitu. Kenapa masih ada penderitaan? Karena akibat akusala cita yang dia lakukan sepanjang kehidupan sebelumnya. Bahkan akusala cita yang dilakukan oleh seseorang makhluk ketika dia mencapai Sotapati Pala, Sakadagami Pala, Anagami Pala, dan Arhata Pala masih juga bisa merasakan sakit. Ya, yang dirasakan sakit ada cuma duka-duka saja ya. Kan pada itu ya kan pacupannya dhamma ya, pacupannya kanda ya. Ke seluruh komponen 5 pancakanda ini kan adalah duka. Ini duka itu kenapa? Akibat dari akusala cita 12. Nah, kita ambil contoh saja. Kenapa ada 36 cetas, 38 cetasika? Nanti 38 cetasika itu cari yang terbanyak. Nih, gitu kan. Cari yang terbanyak di mana di sini ya, misalnya ya, tuh 38 ya. 38 cetasika ya. 38 cetasika. Ya. Tetapi juga akusala cita 12 itu bisa berakibat ke 20 kiriya. 20 kiriya itu yang mana? Ini 8 tambah 9. Totalnya berapa? 17. Tambah 3. Berapa? 20. 20. Ya, 20 ya teman-teman ya. Jadi seorang arahat pada saat mencapai ya, ini pada saat mencapai ada duka. Nah, di sini seorang arahat mengalami duka fisik. Sakit, Sang Buddha juga mengalami sakit. Bahkan Anda tahu Sang Buddha pernah wasa selama 3 bulan, nggak makan apa-apa, cuman makan apa sih, makanan kuda itu ya. Gitu loh. Akibat penderitaan di masa lalu Sang Buddha pernah melakukan kesalahan, Sang Buddha sampai pernah selama 3 bulan tidak mendapat makanan. Bahkan Moggallana ketika ingin membuat makanan setiap hari kepada, jadi ada seorang umat mengundang Sang Buddha untuk puasa tinggal, ya. Tapi selama 3 bulan itu si umat ini tidak memberikan makanan sama sekali, ya, bersama rombongan para biku. Dia kelupaan. Nah, Sang Buddha sebagai seorang yang memiliki kebijaksanaan nggak melakukan sesuatu di luar kemampuannya ya. Dia bisa menciptakan makanan, tapi dia tidak mau. Bahkan Moggallana cepat menawarkan kepada Sang Buddha untuk melakukan yang namanya mengeluarkan makanan setiap hari untuk para biku. Ternyata enggak dilakukan, karena Buddha bisa menerawang dengan bijaksana bahwa kenapa dia tidak dapat makanan itu karena akibat buah dari masa lalu yang harus dia bayar. Padahal sudah jadi sama Sang Buddha, ya. Padahal sudah jadi sama Sang Buddha, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini jelas sekali ya bahwa kalau kita bicara Purima kusala dhamma, pacimanang abhyakata damanang, upanisaya pacana pacayo, ketemu sekarang ya. Itu isinya adalah terkait yang pakat upanisaya adalah ada 12 akusala cita 12 ya, dan 27 cetasika berakibat kepada 36 wipaka cita dan 20 kiriya cita serta 38 faktor mental. Jadi jelas ya ini teman-teman. Ya. Nah, jadi yang ini yang teman-teman bisa lihat. Tuh, ya, jelas ya. Ya, isinya adalah 36 wipaka, 20 cetasika tadi dan 20 kiriya dan 38 cetasika. Ya, sampai situ sudah dipahami ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke syair berikutnya. Ya, saya hapus dulu. Kita masuk ke syair berikutnya. Saya buatin dulu ini gambar. Gitu ya. Kita sedang berbicara tentang 9, syair keberapa nih ya? Terkait dengan Upanisaya Pacayana Pacaya.
Ini kita bicaranya apa? Pacaya dhamma ya. Bab. Yang ini adalah pacayupanya. Akibat. Dan yang ini adalah tentu adalah pacaya sakti. Atau kondisi. Ya. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita lagi hormati. Coba dibaca yang syair berapa nih sekarang? Syair ke-7. Sudah ada Romo Effendi nih, Romo. Oh ya, silakan Romo Effendi. Ya, Romo Effendi, dipersilakan. Ya, Purima, Purima, Abya Kata Dhamma. Bentar, Romo. Purima. Kita sedang ngomongin syair abya kata sekarang ya? Oh, sekarang udah abya kata ya? Oke. Iya, Purima, Purima. Abya kata. Dhamma. Abya kata dhamma. Lanjut. Pacimanang, Pacimanang. 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 Abya Katanang. Dhammanang. Abya kata juga ya. Abya katanang. Dhammanang. Dhammanang. Oke. Upani saya Pacayena. Dhammanang. Dhammanang. Manang. Ya. Ya terus Upanisaya. Ya, Pacayena, Pacaya. Upanisaya. Pacayena. Upanisaya. S-nya 2 ya. Iya. Upanisaya. Pacayena. Pacayena. Pacaya. Pacayena. Pacayo. Ya. Terus sekarang lihat artinya nih ya, nomor ramani ya. Purima kusala abya kata dhamma. Kita sedang bicara abya kata dan abya kata. Berarti ini dari abya kata ke sebabnya abya kata juga. Ya. Tentu dengan kondisi melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Ketergantungan yang kuat. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat purima abya kata dhamma itu apa? Abya kata dhamma yang sebelumnya gitu ya. Ini ada abya kata dhamma yang sebelumnya. Dulu di sini ada apa? Menyebabkan gitu ya. Menyebabkan munculnya abya kata dhamma yang berikutnya. Munculnya abya kata dhamma yang sebelumnya. Yang berikutnya dong ya. Yang berikutnya. Nah, kembali teman-teman ya, kamar-kamar ya, kita bahasnya di sini harus ada apa? Yang pertama di dalamnya. Ada aramanu panisaya. Ya. Nanti apa itu aramanu panisaya? Ketergantungan yang kuat pada objek, ya. Ketergantungan yang kuat pada objek. Yang kedua tadi apa? Anantara maksudnya ya. Terus ya, tentunya anantara jadi taruh pani saya. Dan yang ketiga pakatu ya. Pakatu pani saya. Nah, kita lihat nih ya, aramana itu apa saja. Lalu anantara pani saya itu apa saja. Aramanu pani saya adalah ketergantungan yang kuat pada objek.
Anantara Upanisaya adalah ketergantungan yang kuat pada tanpa jeda, dan Pakatu Upanisaya adalah kekuatan yang kuat secara alami gitu ya, ketergantungan yang kuat secara alami. Nah, Aramana itu berarti objek kan? Karena objek kita sedang ngomongin apa? Abhyakata, ya. Kalau kita sedang ngomongin objek strong dependence terkait dengan Aramana Upanisaya, maka objeknya harus objek apa? Objek abhyakata. Nah, kalau kita bicara objek abhyakata itu siapa yang melakukan biasa? Arahat. Kalau kita bisa sebut arahat, berarti di dalamnya ada Paceka Buddha, ada sama Sambuddha, ya. Karena yang perbuatan yang abhyakata itu kan seorang arahat kan. Maka saya pakai warna kuning, ya. Jadi ini apa? Ini adalah biasanya terdiri atas kesadaran buah. Kesadaran buah itu apa? Buah itu berarti pala ya. Jadi arahata pala. Arahata pala cita. Apa sih itu arahata pala cita? Kesadaran buah arahat yang unggul. Kesadaran buah arahat. Buah arahat. Ya. Dan di dalamnya tentu ada cetasika. Berapa cetasikanya? Kalau seorang, ya, tentu ada cetasika. Cetasikanya berapa? Cetasikanya seorang arahat pala, kita lihat nanti adalah 36. Ya. Dan tentu kalau seorang arahat itu, kondisi nibbana pun arahat ya. Terkait dengan nibbana. Ya. Karena nibbana ini kan arahat. Apa? Dialami oleh arahat kan, pencapaian nibbana kan. Nah, sekarang kita lihat akibatnya ya. Apa itu akibatnya? Akibatnya teman-teman sekalian, maka akan menjadi kalau arahata pala cita, maka berakibat kepada 4 mahakirya cita. Empat mahakirya cita itu yang mana nih kita tanyakan? Tentu yang unggul. Kalau yang unggul berarti 3 akar. Yang 3 akar ya. Tuh. Tentu di dalamnya ada berapa cetasikanya? Ada 33 nih ya, pasti ada 33 cetasika. Dia berasosiasi, yang untuk yang ini nih berasosiasi ini. 4 mahakirya cita, 3 akar dengan berasosiasi dengan 33 cetasika. Kalau cetasika yang 36 ya dia harus tetap dia adalah isinya di cetasika ini adalah cetasika yang 36 itu di dalamnya ada 4 pala cita. Dan 36 faktor meta. Kita lihat ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman, kita lihat sekarang kita sedang ngomongin ini. Nih. Ya. Arahata pala. Arahata pala cita. Ya. Yang kita bahas adalah arahata pala cita. Ini dia. Ini sebagai sebab. Ya, sebagai sebab gitu ya, teman-teman ya. Arahata pala cita. Nah, dia berakibat di mana nanti? Dia menjadi akibat dari siapa? Dari sini, teman-teman. Kalau dia di sini, nanti dia akibatnya akan ada di sini. 1, 2, 3, 4. Tuh. Yang akarnya 3. 1, 2, 3, 4. Ini diakibatkan, perbuatan ini diakibatkan, akibat perbuatan ini, sebabnya adalah pala cita. Ya. Kita lihat di sini, kalau saya klik di sini ada 36 cetasika yang menyertainya.
Ya, 36 itu. Kalau orang sudah sampai sini berarti sudah mencapai nibbana. Sudah mencapai nibbana. Tadi kan saya mengatakan ini kan buahnya kan perbuatan di sini kan berakibat di maha kiriya. Ya, di maha kiriya, ya. Nah, perbuatannya berapa sih? Sebenarnya perbuatannya adalah 33. Kalau kenyataannya sih 33 ya. Ini 33 minimal. Kenapa? Di sini kan ada 35 Romo gitu kan. Tapi 35 ini kan karuna mudita ini kan belum tentu dipakai. Kalau objeknya bukannya panyati, kalau objeknya bukan orang, bukan objek yang lain kan nggak bisa muncul gitu ya. Karena kalau dia ini ini terjadi kalau dia sedang berkomunikasi, makanya kemungkinannya 33. Ya, kemungkinan 33. Gitu ya, teman-teman. Nah, juga bisa saja teman-teman sekalian ini terkait dengan 4 palacita yang lain. Ya, 4 palacita yang lain tentu di sini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Teman-teman ya. 4 palacita yang lain itu di sini. Semua jangan seterusnya. Jadi teman-teman jelas kita baca ya. Kalau teman-teman nanti memahami, jadi saya sudah tulisnya begitu tuh teman-teman ya. Ya, untuk kasus aramana objek ya, kita sedang bicara objek ya. Objeknya siapa? Objeknya abhyakata. Kalau dia objeknya abhyakata berarti punya arahat nih ya. Karena punya abhyakata kan objeknya arahat. Objeknya arahat itu adalah pertama adalah arahat palacita, buah dari pencapaian arahat. Karena ini adalah objek adalah buah pencapaian arahat, maka akibatnya adalah 4 mahakirya cita yang bersekutu dengan 33 cetasika. Ya, minus apa? Minus yang tadi saya katakan karuna dan mudita, ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada 4 pala lainnya. Kan pala arahat kan ada 1, 2, 3, kan ada 5 bulatan kan? Kita masih ingat ya? Bulatan itu termasuk jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5 gitu ya. Tapi dikategorikan sebagai 4 palacita ya, 4 palacita yang lain. Dan orang yang sudah mencapai palacita tentu mencapai nibbana, arahat ya terutama ya. Nah, ini udah clear ya teman-teman ya. Jadi ini tentang objek. Yang berikutnya kita sedang berbicara tentang anantara, kondisi ketergantungan tanpa jeda. Karena ini kita harus bicara apa? Kita harus bicaranya adalah witi gitu. Kalau anantara itu proses witi yang kita lihat. Abhyakata, perbuatan abhyakata yang bagaimana Romo abhyakata? Nih teman-teman ya. Kan ada pintunya pintu apa? Pintu mata sekarang contoh ya, pintu mata ya. Ini adalah Atita Bawangga, ini Bawangga Calana. Bawangga Paceda. Lalu ada yang namanya Panca Dwara Wajana. Seorang arahat kan bisa lihat dong. Lalu seorang arahat juga mempunyai apa? Seluruh panca. Kita sedang menggunakan caku winyanan. Ya. Lalu diterima sampaticana. Diperiksa. Diputuskan Gotapana. Kalau diputuskan itu fungsional ya. Diputuskan. Karena dia seorang arahat, maka perbuatannya enggak menghasilkan kulit merah, enggak menghasilkan biru. Perbuatan dia karena tidak menghasilkan, maka jawananya jadi jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, 5, 6, 7 itu jadi kiriya atau abhyakata. Ini jadi abhyakata nih. Kan Wotapana ini diputuskan ya. Kan Pancadwara ini kan diputuskan Wotapana nih. Nah, karena di seorang arahat, jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7 tidak menghasilkan. Kenapa? Karena perbuatannya kiri ya. Lalu tersimpan nggak Romo? Tersimpan, tapi kan Tadaramana kan juga warnanya hijau nih. Vipaka juga jadi abhyakata juga, sampai Tadaramana jadi abhyakata. Ya.
Tuh. Nah, jadi teman-teman ketemu ya sekarang ya. Kalau kita bicara sekarang, kalau kita berbicara tentang apa namanya, tentang Anantara, Witi, proses Witi kan, siapa sih yang melakukan ini? Yang melakukan abiyakata? Kita balik sekarang. Siapa teman-teman? Yang ini sekarang jadi sebab. Yaitu apa? 36 wipaka cita. Kita kan sedang ngomongin abiyakata, kan abiyakata itu kan bisa saja wipaka sama kiriya kan, gitu ya. Nah, teman-teman, kecuali apa nih? Kecuali cuti arahat enggak ada ya, kecuali cuti cita arahat. Dan kita tambah berapa ini? Tambah 20 kiriya. Tadi kan 20 kiriya ya. Nih, mana tadi? Yang tadi ya, yang di awal ya. 20 kiriya. Tambah apa lagi? 38 cetasika. 38 cetasika. Ya teman-teman sekalian, karena ini adalah Anantara Panecene saya Pacayo, sebabnya bisa 38 wipaka cita, bisa 20 kiriya. Ya, kalau kita terkait dengan proses witi di sini, teman-teman, ya, proses witi di sini, ya, semua jadi abiyakata. Tapi kalau kita sedang berbicara prosesnya adalah abiyakata, kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi wipaka dan sisi kiriya. Ini kan yang sudah kita ngomongin kan kiriya arahat nih ya, kiriyanya arahat, ya. Kalau arahat jadi begini. Nah, kalau kita sekarang makanya karena perbuatan yang tidak menghasilkan itu bagus. Kenapa? Ini perbuatannya kan, ini kan buah kan, ini kan caku winyana nih ya. Mata melihat kan caku nih ya. Mata melihat kan kalau kita kan jadi karma dong. Kenapa jadi karma? Karena ketika mata saya melihat wanita cantik, saya timbul loba, timbul nafsu. Kan jadi jawanannya kan jadi merah-merah kan. Kalau warna jadi warna merah kan berakibat di masa mendatang buah. Tapi kalau seorang arahat melihat hanya sekedar melihat. Karena dia melihat hanya sekedar melihat, tidak ada rasa. Ya. Jadi perbuatannya hanya wotapana, diputuskannya jadi jawana. Nah, ini kalau karena jawananya kuning semua nggak menghasilkan apa-apa. Karena kenapa? Karena seorang arahat setelah kehidupan ini dia tidak dilahirkan di 31 alam kehidupan kembali. Dia akan keluar dari 31 alam kehidupan, gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin abiyakata dari sisi wipaka dan kiriya, maka tentu isinya adalah di Anantara Panecene Pacayana Pacayo, yaitu 38 wipaka cita, 20 kiriya yang tadi kita bahas, dan 38 cetasika. Gitu ya teman-teman ya. Nanti wipakanya apa Romo? Akibatnya apa Romo gitu kan? Tentu akibatnya sama nih, ya. Bentar ya, saya ya. Maka akibatnya sama. Ya. Kalau ini adalah buahnya 38 wipaka, maka ini juga sama. Ya. Isinya adalah 36 wipaka, wipaka cita, plus 20 kiriya cita, dan 38 cetasika. Sama dia. Ya, akibatnya sama. Ya. Karena kan abiyakata ke abiyakata. Kalau abiyakatanya ini ya akibatnya di abiyakata juga ya ini gitu ya, teman-teman ya. Kita sedang ngomonginnya kayak gitu. Lalu kalau kita bicara pakatu panisaya. Apa sih itu pakatu panisaya? Ketergantungan yang kuat secara alami. Karena kita sedang berbicara tentang 38 tentang abiyakata, sama isinya. Yaitu apa? 36 wipaka cita, sama nih teman-teman ya. Plus 20 kiriya. Karena kan yang disebut perbuatan abiyakata itu kan cuma 36 wipaka cita dan 20 kiriya saja gitu ya. Karena kita kebayang ya, kita dulu waktu di bab 1 kan kita kan nggak ngomongin masalah apa itu abiyakata, tapi di bab 8 kita tahu sekarang, oh ternyata yang warna hijau dan warna kuning itu abiyakatanya ada 36 wipakanya. Kiriyanya ada 20.
36 wipaka cita dan 20 kiriya itu masuk dalam kategori purima abiyakata damang, pacimanang abiyakata damanang, upanisaya pacayena pacayo. Berarti yang 20 kiriya cita, 36 wipaka yang warna hijau itu ternyata dia adalah bagian dari abiyakata. Tuh, ya. Karena kita sedang ngomongin apa? Abiyakata ke abiyakata sama juga ini. Isinya 36 wipaka cita plus 20 kiriya cita plus 38 cetasika. Ya, ini juga sama 38 cetasika nih. Tuh. Sama di 38 cetasika. Ya, teman-teman ya. Nah, kita kejar sekarang ya. Kita kejar. Oh, tentu teman-teman mohon maaf ya. Terkait dengan natural pakatu ada rupa di sini ya, tentu ya. Ada 28 materi. Karena kan termasuk dalam kategori. Tapi karena kategori materi itu adalah hanya penopang saja ya. Karena ini sebabnya adalah 38 materi. Oke. Ya gitu ya. Sekarang saya ke berapa, Romo? Ke 8 atau ke 9? Ke 8, Ya. Romo. Ke 8. Oke, sekarang saya bikin lagi. Yuk, Romo. Kita percepat waktunya biar teman-teman. Ya. Ini apa, Romo? Izin Romo Effendi. Selanjutnya kalimatnya. Purima abiyakata dhamma. Purima masih abiyakata ya, Romo ya? Iya, abiyakata dhamma. Abiyakata dhamma ya. Oke. Pacimanang apa? Kusalanang Kusala. Kusalanang Dhamanang. Upanisaya pacayena pacayo. Upanisaya pacayena pacayo gitu ya. Ini jadi kondisi kan? Ini jadi akibat. Ini jadi sebab. Kita lihat kondisi apa? Abiyakata kan? Sebabnya adalah abiyakata. Abiyakata kemana? Ke kusala. Ya. Abiyakata ke kusala. Nah, tadi kita tahu bahwa kita sedang berbicara tentang satu, terkait dengan aramanu panisaya. Kekuatan yang ketergantungan yang kuat terhadap objek ya. Lalu yang kedua terkait dengan anantaru panisaya. Ketergantungan yang kuat terhadap rangkaian atau tanpa jeda. Dan yang ketiga tentu adalah berbicaranya pakatu. Pakatu panisaya. Apa itu pakatu panisaya? Ketergantungan yang kuat secara alami. Gitu kan ya teman-teman ya. Dan tentu kalau kita bicara abiyakata, isinya cuma apa? Abiyakata isinya cuma apa? Teman-teman. Wipaka dan kiriya. Iya. Wipaka dan kiriya. Ya, teman-teman ya. Wipaka dan kiriya. Nah, karena kita sekarang abiyakata itu, nah sekarang kita sedang ngomonginnya, kalau abiyakata ke abiyakata, berarti arahat kan? Tapi kalau abiyakata ke kusala, kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Hanya seorang Sotapati ke Sotapati Sakadagami Anagami, karena mereka kan masih kusala, masih bisa berbuat baik ya. Ya teman-teman ya, masih bisa berbuat baik. Jadi ini adalah 3 pala cita. 3 pala cita. Yaitu Sotapati, Palata, Sakadagami, Anagami. Sota,
pati pala, saka dagami pala, lalu hanya anagami pala. Tuh, gitu tuh, Rom. Ya, tentu nanti terkait dengan cetasikanya. Cetasikanya cuma ada 30. Tentu terkait dengan nibbana, ya. Terkait dengan nibbana. Karena kita bicaranya apa? Teman-teman lihat nih, seorang arahat, seorang sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga, dia bisa mengambil objek nibbana loh. Ya. Dia bisa mengambil objek nibbana. Gitu ya, teman-teman ya. Ketika dia meditasi, dia bisa mengambil objek nibbana. Nah, karena kita bicara kusala, berarti kalau kita bicara kusala, ini warnanya berarti warna biru. Ya, ini kan adalah sebabnya, akibatnya apa? Akibatnya adalah 4 maha kusala cita. Ya, tentu yang bersekutu dengan 33 cetasika. Ya, teman-teman ya. Lalu ada apa lagi? 4 maga cita, terkait dengan 36 cetasika. Ya, kita lihat sekarang nih barangnya ya. Kita lihat apa sih itu terkait dengan itu ya teman-teman. Ya, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman ya, kita sedang ngomongin purima abhyakata dhamma, yaitu si ini nih, satu sotapati palata, sotapati pala, lalu sakadagami pala, anagami pala. Tuh, ya. Dia sebagai sebab tuh. Romo Ramani ya. Dia sebagai sebab nih ya. Nah, kita tahu nih, isinya cuma 36 cetasika. Paling banyak ya. Jadi isinya adalah sebabnya adalah sotapati pala, sakadagami pala, anagami pala, dan 36 cetasika. Tentu ada nibbana tadi sebagai sebab. Jadi akibatnya di mana, Romo? Akibatnya di ini itu. Makanya kemarin kita bicara di bab 3 ya. Masih ingat nggak di bab 3? Jangan remehkan nih perbuatan baik yang ini nih, 4 ini nih. Karena ini pintu masuk untuk bisa mencapai kesucian. Nah, Senin saya bahas tuh. Nah, Senin kita bahas ya terkait dengan ini gitu ya. Ini adalah pintu masuk nih untuk bisa mencapai pindah keluarga. 4 perbuatan baik ini akan bisa pindah ke keluarga ini, ke utara. Caranya bagaimana? Pakai vipassana tentu, ya. Nah, tapi teman-teman, jadi teman-teman tahu bahwa ini adalah akibat, ini adalah sebab, ini jadi berakibat. Artinya akibat ini terjadi karena kondisi-kondisi yang kuat berakibat perbuatan ini dihasilkan oleh akibatnya ini. Diputar-putar sebenarnya ya. Dan kalau kita klik di sini kan dia ada 33 cetasika ya, 33 cetasika. Dan terkait dengan apa? Ini juga perbuatan baik ini juga dihasilkan oleh bisa menghasilkan ini juga bisa dihasilkan. Ini akibat. Ya, akibatnya. Ya. Ini adalah akibatnya disebut sebagai maga cita. Ya, di maga cita paling top 36 cetasika. Jadi ini sebagai 1 2 3 sebagai sebab, berakibatnya di mana? Berakibatnya di 1 2 3 4 yang disebut sebagai maha kusala cita, dan berakibat di sini 1 2 3 4, yaitu di maga cita 4. Kalau kita sedang berbicara purima abhyakata dhamma, pacimanang kusalanang damanang, upanisaya pacena pacaya. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas yang berikutnya adalah terkait dengan ini. Dengan yang anantara sekarang ya. Anantarupanisaya. Apa itu anantarupanisaya? Anantarupanisaya adalah
ketergantungan yang kuat kepada rangkaian. Nah, kalau kita bicara ketergantungan yang kuat pada rangkaian, tentu terkaitnya apa, teman-teman? Terkaitnya Citawiti, gitu kan, di Citawiti ya. Terkaitnya di Citawiti. Nah, karena terkait dengan Citawiti, abjad-katanya di mana? Kami contoh Citawiti ya. Saya pernah ngomong kan, Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, terus Panca Duara, terus Caku Winyana, gitu kan? Caku Winyana, Sampaticana, Santirana, lalu Wotapana. Wotapana Kiriya bukan ya? Abjad bukan ya? Ya, Wotapana itu abjad nih. Ya, abjad kan dia ya. Lalu menghasilkan kusala, berarti harus jawananya harus apa? Warna apa? Jawananya harus warna biru. Setuju kan jawananya kan? Nah, karena jawannya 7, tapi yang dimasuk dalam kategori abjad purima abjad dhamma, pacemanang kusala damanang hanya Wotapana dan jawana satu. Hanya 2 ini aja yang dikategorikan sebagai purima abjad dhamma, pacemanang kusalanang amanang. Upanisaya Pacayena Pacayo. Nah, sekarang kita tahu ini tergantung di mana. Berarti ini tergantung Wotapana kan? Ini adalah Wotapana. Di Wotapana ada apa? Ada Mano Dwara atau Wano Dwara Jawajana kan? Mano Dwara Wajana. Yang mengarahkan ke pintu batin, ya. Tentu di sini ada 11 cetasika. Berakibatnya di mana nih Romo nih kalau yang disebut dengan Anantaro Panisaya Pacayana Pacayo? Tentu berakibat di jawana keberapa ini? Ya. Di jawana pertama. Di jawana kan jawana pertama kan? Di jawana pertama. Kan jawana pertama ini kan kusala nih. Yang warna biru nih. Ya kan? Ini apa kalau dicita? Dicita adalah dia sebagai Maha Kusala Cita 8. Jadi di jawana pertama dari Maha Kusala Cita 8. Kalimatnya begitu ya. Dari Maha Kusala Cita 8. Jelas ya teman-teman ya, sampai sini ya. Kecepatan nggak saya? Kalau kecepatan mau dimaklum ya. Ini sebenarnya bisa Anda lihat di Anantara Pacayana Pacayo di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya hanya mengulang aja. Jadi jelas ya. Dari kuning ke abjad ke biru. Nih kita lihat sekarang citanya ya. Karena kita ini belum, nanti di bab 3 ketemu dengan saya sekarang akan masuk ke bab 3 kan. Kita belum bicara fungsi kica ya. Kica nanti kita bicara itu. Ada fungsi yang namanya Wotapana. Tuh. Wotapana ini kan memutuskan nih. Kalau dalam proses Citawiti kan tadi gambar yang tadi, tapi fungsinya adalah memutuskan. Yang namanya memutuskan itu ternyata adanya di Mano Dwara Wajana. Mano Dwara Wajana yang mengarahkan ke pintu batin. Jadi walaupun dia adalah kesadaran mata, kesadaran panca indera, yaitu caku winyana, sota winyana, ganda winyana, kaya winyana, jiwa winyana, kaya winyana, tetapi yang tetap memutuskan adalah Wotapana. Si Wotapana itu siapa? Dia fungsinya saja, tapi citanya adalah si Mano Dwara Wajana. Kesadaran pintu mata, tapi yang memutuskan batin. Mano Dwara Wajana itu yang mengarahkan ke pintu batin. Jadi secara otomatis mata itu melihat, tetapi yang memutuskan adalah batin. Oh dia si A, dia si B, dia si C. Kenapa saya melihat dia suka, kenapa dilihat dia saya marah, kenapa dilihat dia saya benci, yang memutuskan batin. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dia ketika diputuskan kan jadi jawana nih, jawana 1 sampai 7. Tapi hanya dari jawana 1 ya, tadi saya kan.
Tapi di mana? Di Mahakusala Cita 8 ini. Gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat lagi di Anantara Pacayana Pacayo. Saya hanya mengulang saja. Karena kalau kita berbicara tentang Anantara Pacayo, Anantarupanisaya itu sama seperti kita belajar Anantara Pacayana Pacayo atau Samanantara Pacayana Pacayo. Ya, di pertemuan di Patanaka yang keempat dan kelima. Oh, begitu ya teman-teman ya. Jadi ini ya kalimatnya ya. Jadi akibatnya adalah di jawana pertama dari Mahakusala Cita 8. Ini gambarnya. Nah, sekarang kita berbicara Pakatu Panisaya. Kalau kita bicara Pakatu Panisaya adalah kondisi ketergantungan yang kuat secara alami. Dia mengalami saja. Ya, memang akan terjadi seperti itu. Apa sih? Tentu terkait dengan 35 cetasika. Kalau kita bicara Abhyakata. Kenapa kok Romo cuma 35 wipaka cita, gitu kan? Kita tahu ya 35 cita itu pasti ada satu yang kurang. Yang kurang apa? Yang kurang adalah arahata maga satu. Kenapa kok arahata maga berkurang satu? Kenapa nggak ikut dia? Karena kita sedang ngomongin Abhyakata kekusala. Seorang arahata pala perbuatannya sudah tidak kusala, tapi apa? Abhyakata. Karena perbuatannya sudah kiriya. Kalau perbuatannya sudah kusala lagi, berarti bukan arahat. Gitu teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu sama teman-teman nih ya. Nih di sini deh ya. Saya tetap isi dulu sini. Ini tetap 20 kiriya cita. Dan satu lagi tentu ada berapa wipaka, berapa cetasika nih teman-teman. Nanti teman-teman ketemu ya, ada 38 cetasika. Tentu ada 28 rupa. Ya. Nah, kita lihat sekarang di bulatan kita ya. Nah, ini berakibat kemana Romo? Ini berakibat ke wipakanya adalah, nah kita bicara kusala, ini berakibat, ini semua yang Upanisaya baca ini berakibat kepada 21 kusala cita. 21 kusala, nah, kita sedang bicara kusala kan? Maka kita bisa lihat kusala cita. Di dalam 21 kusala cita pasti ada 38 cetasika. Kita lihat sekarang ya. Kita lihat sekarang. Nah, teman-teman kita sedang ngomongin adalah Abhyakata ke kusala. Ya. Nah, kita sedang ngomongin Abhyakata ke kusala, maka semua perbuatan Abhyakata itu kan ada 36 wipaka yang warna kuning nih. Yang warna hijau kan. 36, ini 15, tambah 8 tadi kan. Tambah 9, 5, tambah 4, tambah 4. Kecuali ini. Jadi dari 36 wipaka cita dipotong satu yang punya arahata palacita. Tinggal 35 berarti kan. Jadi sebabnya adalah 35 wipaka cita. Kenapa ini tidak dimasukkan dalam kategori purima-purima gitu kan? Abhyakata damanang, pacimanang, kusalanang damanang. Karena kita sedang berbicara Abhyakata ke kusala. Karena kita sedang ngomongin Abhyakata ke kusala, seorang arahata pala perbuatannya, ini wipaka, tetapnya Abhyakata, dia menghasilkan Abhyakata ke Abhyakata, bukan Abhyakata ke kusala. Ya, paham ya sampai situ? Gitu ya teman-teman ya. Jadi, nah tentu menghasilkan berapa? 21. Ini 21 ini adalah semua perbuatan baik yang dilakukan oleh, ini akibat karena akibatnya adalah perbuatan 21. 8 tambah 5 tambah 4 tambah 4. Total 21. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita habisin saja Romo ya, biar cepat selesai. Sekarang kita masuk lagi, masih ada waktu kan Romo? Sekarang cair ke berapa nih? Saya hapus biar cepat. Sudah, habis. Satu lagi. Ada cairnya lagi kan? Satu ada lagi. Ya Romo ya? Satu lagi. Romo. Berapa lagi Romo? Satu lagi.
Satu lagi ya, berarti saya biar cepat ini saya hapus ya. Berarti ini pasti satu laginya tentu adalah Hadi. Aku salah di sini tentu ya Romo ya. Abia ya aku salah ya. Berarti di sini adalah aku salah ya Romo. Iya. Ya, nggak apa-apa Romo dibaca dong. Purima abia kata dhamma pacimanang aku salah nang dhammana. Oke ya. Sekarang Romo, tinggal kita ganti apanya. Sama ya. Abia katanya kan nggak berubah dong. Sebabnya kan abia kata yang abia kata yang disebabkan nggak berubah kan? Ya Romo ya. Iya. Nggak berubah tentu ya. Yang berubah kan di aku salahnya di akibatnya aja kan? Iya. Itu kan ini kan nggak berubah dong tentu. Karena kan kita kena pasti sama kan purima itu kan? Ya. Karena sering bicara abia kata kan mau itu melalui objek, kekuatan penyebab yang utama, kekuatan utama penyokongnya maupun anantara maupun pakatu panisaya dia tetap sama. Ya aku salah kan? Kalau kita bicara aku salah berarti hasilnya apa? Ngomong. Kalau kita bicara aku salah. 21. Kenapa Romo? Nggak apa kita hapus saja ya. Ternyata ada sebagian yang nggak masuk. Ya saya hapus saja ya Romo, nggak apa-apa. Supaya teman-teman gampang. Kita hapus saja jadi biar kita belajar enak ya. Kita hapus. Ya kita hapus. Kita belajar enak. Satu ya Romo ya. Kita bahasnya adalah aramanu panisaya. Ingat loh ini objeknya sebagai abia kata kan. Tapi objek ini bisa menghasilkan aku salah sebagai akibat. Nah, ternyata teman-teman sekalian berbeda kalau aku abia kata ke aku salah ya, ke aku salah. Ini isinya ternyata hanya ada satu ya. Saya pakai warna hijau, warna pink, warna merah deh, warna ya. Pertama terkait dengan 18, masih ingat 18 nipana rupa? Nipana rupa, masih ingat? Nanti Romo Ati tolong keluarin rupa 28 ya. 18 nipana rupa. Ya. Lalu dari 18 nipana rupa hanya tinggal 31 wipaka cita duniawi. Wipaka cita. Ya. Di 31 wipaka cita. Ya. Dan terakhir adalah tentu 20 kiriya cita. Dan terakhir ada 35 cetasika. Nah, teman-teman kalau kita bicara rupa, ini kan ada di bab 6 ya. Kemarin udah ketemu belum bab 6 nih? Kalau belum kita bicara yang 31 wipaka cita. Wipaka kan yang warna hijau. Total semua kan ada 36 kan? Ya. Nih. Wipaka, ya teman-teman kan total wipaka kan 36 kan? Nih yang warna hijau kan semua 36. Ya. Semua 36 teman-teman, ya. Teman-teman, dari 36 itu tentu yang berkurang ada 5. Ya, 5. Yang berkurang 5. Yaitu apa? Kita sedang ngomongin abia kata ke aku salah. Karena kita sedang ngomongin abia kata ke aku salah, berarti kalau kita lihat nanti di Dhamma Sanggani, semua orang yang mencapai Sotapati Maggapala, Sakadagami Maggapala, Anagami Maggapala belum melenyapkan seluruh akusala cita 12. Hanya seorang arahata pala saja yang sudah
menghancurkan seluruh akusala cita 12. Ya, artinya seorang Sotapati Palata, Satkadagami Palata, dan Anagami Palata itu dia masih bisa tadi berakibat masih belum bisa menghilangkan akar dari akusala. Ya, makanya ini satu potong. Ya, lalu ada 4 lagi yang mana? Gitu ya teman-teman ya. 4 lagi adalah yang nggak ada body. Yang nggak ada body berarti ini 2, kan 1 ini 2, 3, 4, 5. Karena kita sedang terkait dengan rupa tadi 18 rupa. Karena kalau dia tidak punya rupa, maka dikategorikan sebagai perasaan menyakitkan pada tubuh ini nggak ada gitu ya. Jadi total 31. Dari mana 31 itu? Vipaka Cita. Ini semua adalah 15. 7 tambah 8, 15. Tambah 8 lagi berapa? 23. Tambah 5. Betul ya? Berapa Romardi? 15 tambah 8 tambah 5. 28. Tambah 5, 23. Hah? 28. Tambah 3. 1, ini 1, 2, 3. Totalnya berapa? 31. 31. Share yang bab 6 Romo ya. Oke, ya sekarang kita lihat nih Panarupa. Oke. Ini rupa nih. Ini ya teman-teman lihat ya. Dan ini Panarupa nih. Tuh, 18. Ini Panarupa. Dari rupa daya rupa. Dan ini Panarupa 18. Ini Panarupa 18 itu terdiri atas Mahabhuta 4. Pasada rupa 5. Gocara rupa 4. 7. Bawa rupa 2. Hadaya rupa 1. Jiwita rupa 1. Dan Ahara rupa 1. Kenapa disebut Nipana rupa? Dia rupa yang nyata. Rupa ini yang bisa menjadi objek meditasi. Rupa ini yang disebut sebagai paramata dhamma, ya. Atau rupa ini ada sejak dalam kandungan, boleh. Tapi rupa yang lain muncul setelah dalam kandungan. Setelah keluar dalam kandungan. Itu boleh begitu, ya. Boleh Romo dihapus lagi, saya kasih saya kan. Nah, jadi Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, jelas ya berarti ya sekarang ya. Yang ini jelas ya. Ya, udah ketemu tadi ya totalnya. Jadi dia berakibat kemana? Tadi saya ngomongin akibat kan. Maka ini berakibat ke 8 loba. Loba cita 8. Tuh. Ya. Lalu ada 22 cetasika yang menyertai. Jadi Anda bisa baca sebabnya ini juga bisa menghasilkan loba tri. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman lihat di sini ya bahwa loba itu adalah menjadi penyebab utama kita tumimba lahir. Karena pada saat kita lahir karena keinginan ada loba ya. Tuh, ya kita sudah mendekat jam 9 lewat ya. Dikit lagi ya. Oke ya, kita habisin ya. Sekarang yang Anantara. Yang Anantara ini adalah tentu Utapana karena terkait dengan Anantara berarti terkait dengan proses witi. Abhyakata di mana? Di Utapana kan? Lagi supaya jangan cepat ya. Adita bawangga, bawangga carana, bawangga paceda. Lalu ada Pancadwara Wajana. Lalu ada Cakuwinyana, Sampaticana, Santirana. Lalu ada Wotapana, kan? Wotapana. Hampir sama nih dengan Abhyakata nih sebenarnya ya. Kan di sini nih. Setelah diputuskan harus jadi kusala, maka warna merah. Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, 6, 7. Jadi cuman ada di sini nih tuh kategorinya. Ya.
yaitu kategorinya di jawana pertama yang berikutnya dari akusala cita 12. Jawana pertama, dari jawana pertama gitu ya, dari jawaban pertama yang berikutnya, lalu dari akusala cita 12. Tuh, nih dari sini nih. Ya setelah diputuskan, kan abiyakata nih diputuskan. Jadi aku salah, diputuskannya salah. Jadi aku salah dia. Jadi makanya ini isinya apa Romo? Ini isinya adalah tentu wotapana dan atau mano duara wajana, gitu ya. Mano duara wajana langsung aja ya. Mano duara wajana. Lalu apalagi 11 cetasika yang menyertainya tentu ya. Lalu akibatnya apa? Akibatnya adalah jawana pertama yang berikutnya dari akusala cita 12. Tentu disertai dengan 27 cetasika. Dari mana 27 cetasikanya? 14 yang akusala, 13 yang umum. Gitu ya. Sekarang kita bicara pakatu. Pakatu panisaya, ketergantungan yang sangat kuat secara alami. Sebabnya apa? Ya, teman-teman harus tahu sebabnya adalah banyak nih ya, teman-teman ya. Sebabnya yang pertama ada 32 cetasika. Nih, wipaka cita. Nah, kan ini kan 31 nih. Gitu ya. Sekarang 32. 30 termasuk arahat nih. Ya, teman-teman ya. Ya, termasuk arahat ya. Kecuali yang arupa 4 ya, arupa wipaka 4. Lalu ada 20 kiriya cita. Ada 35 cetasika tentu. Sama ya, 35 cetasika ya. Ini sama, ini sama. 25 cetasika. Lalu ada tentu 28 materi ada ya tadi ya. Tapi ini kan udah di panah objek. Kan objek kan harus yang hanya ada 14, tapi kalau yang faktor tangguh yang alami adalah totalnya semua 28 rupa. Bedanya cuma di sini. Nah, itu menjadi sebab alami dari abiyakata ya. Nah, sebabnya akibatnya ke apa? Akibatnya tentu jadi akusala cita 12, tentu di dalamnya ada 27 cetasika. Ini semua adalah ketergantungan yang kuat dari ketergantungan yang kuat. Begitu tuh Romo. Ya, sudah jam pas nih ya, kita selesai ya. Apa satu lagi? Ada kalimat lagi? Oh belum ya, abiyakata. Ada satu lagi, share ke 10 Romo. Romo Effendi tetap semangat. Minggu depan kali ya, nggak keburu ya kita ya. Sampai jam 10 kan? Sampai jam 9 kan? Masih 3 lagi ya? Oh iya, masih 3 lagi. Kalau masih 3 lagi, maka kita berarti minggu depan. Kamis depan, Romo. Ya. Baik. Sudah lewat 4 menit, Romo ya. Oh iya, sudah lewat. Sorry. Ya, lanjut. Baik. Rama-Ramani Kalenamita, baru saja kita belajar syair ke-6 sampai syair ke-9. Karena keterbatasan waktu, mungkin tidak ada sesi tanya jawab ya. Tadi syair ke-6 kita jelas bahwa pacaya damanya adalah akusala dhamma. Sedangkan pacimanangnya, pacayupananya adalah abiyakatanang. Untuk syair ke-7 sampai syair ke-9, pacaya dhammanya adalah purima-purima abiyakata dhamma, sedangkan pacayupana dhamma, pacimanang abiyakatanang dhammanang, pacimanang kusalanang dhammanang, dan yang terakhir pacimanang akusalanang dhammanang.
Tadi Romo Effendi menyampaikan masih ada 4 lagi Romo ya, syairnya. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, kami persilakan kepada Romo Ruby untuk menutup. Baik. Ya, Ramani Kalenimita, kita akan tutup kelas ini dengan pembacaan Patidana. Mari kita bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Hendak mayang batidanang karo mase punya sida nikatasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titantilo kasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patida nami anumo dantu te saya ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayo maya dinana punyanang anumo dana hetuna sape satta sada hontu awera suka ciwino kema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Selanjutnya kita akan tutup kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Wakawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu. Sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Satu nama pengumuman, Ramani. Romo. Ya, Satu Romo. pengumuman sebentar. Ya. Sabtu besok kita diterima sama Yang Mulia Asin Keminda. Jadi kalau yang mau ikut, kita pagi-pagi bisa jalan ke tempat Asin Keminda ya. Sabtu besok, Romo. Sabtu depan maksud saya ya. Oh iya. Sabtu depan. Beliau ada di Megamendung ya. Jadi kita mungkin pagi bisa dana makan ke sana siang. Sabtu depan tanggal 13 November. Iya. Baik, Romo. Wah, Baik, berkah gitu ya. utama ya bisa bertemu dengan Bante Keminda. Ya. Baik, Rama. Saya mintanya Sabtu ini, tapi ternyata beliau sambutnya Sabtu depan ya. Baik. Ya, sadu, sadu, sadu. Ya, kita akan jumpa lagi hari Senin depan. Ya, Sukihontu, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo, Anumodana Romo. Terima kasih Kalian Amita. Terima kasih Rama, makasih semuanya kalian Anita. Selalu.